semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Rekan-rekan semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bersama mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan 3 kasus mega korupsi dan TPPU. Lalu apakah dengan penetapan tersangka Febri ini dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal korupsi beserta aktor intelektual lain di belakangnya? Kami akan membahasnya bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, dan nanti juga akan bergabung Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK. Sudah bergabung keduanya, Pak Susno dan juga Pak Saud. Selamat malam. Selamat sore. Malam, Pak Saud. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno, Kortas Tipikor Polri resmi menetapkan 2 tersangka. Berkas penanganan perkaranya pun telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses hukumnya. Apakah lazim Pak pelimpahan ke Kejagung ini mengingat tersangkanya adalah mantan Jampitsus? Baik. Pertama kita ucapkan apresiasi dan selamat untuk Polri ya, khususnya Timkas Tipikor dan Polda Metro Jaya yang sudah bekerja cermat, cepat, teliti dan telah menghasilkan hasil kerja yang luar biasa ya, bagus sekali. Dan saya yakin bahwa SOP-nya benar, menurut hukum acaranya benar. Dan ini memberikan kepercayaan masyarakat kepada Polri makin bertambah. Dan akan dapat dukungan, termasuk dukungan politik dari Komisi 3. Nah, apakah lazim baru diperiksa, kemudian ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung? Dan apakah tidak ada suatu dugaan bahwa nanti ini akan menjadi hambatan? Saya kira ini suatu bukti ya, untuk menghilangkan dugaan selama ini bahwa hubungan kerja antara institusi ya, bukan perorangan, antara institusi Polri dengan Kejaksaan seolah-olah perang bintang. Oh tidak, hubungannya bagus sekali. Itu menunjukkan kepercayaan Polri pada institusi Kejaksaan. Dan tentunya mereka sudah ada pembicaraan yang kita tidak tahu ya. Dan saya yakin di dalam penyidikan tindak pidana apa yang dilimpahkan ini, apa yang disangkakan, sudah terjadi suatu kerjasama, suatu koordinasi antara Polri, yaitu penyidiknya, dengan pihak calon jaksa penuntut Kejaksaan Agung. Telah terjadi kerjasama yang bagus gitu. Itulah menunjukkan bahwa anggapan masyarakat terjadi keretakan, terjadi perang dua institusi ini tidak benar gitu. Bagus ya. Kita sebagai rakyat, saya jadi rakyat sekarang sebagai pemilik kejaksaan dan pemilik kepolisian termasuk pemilik KPK, kita bangga. Nah sekarang curiga nggak? Ya kan rakyat mengawasi hal ini. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak bagus atau dugaan yang tidak baik, kan kita masih punya institusi KPK, itu Pak Saud itu bisa ditarik kok. Perkara dalam penyidikan bisa ditarik, dalam penyelidikan bisa ditarik, perkara dalam penuntutan pun kalau misalnya jalannya mencong-mencong ya bisa ditarik. Jadi kita semua mengawasi ini dan kita yakin bahwa Kejaksaan adalah suatu institusi yang kredibel, yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi dengan pelimpahan ini apakah mengonfirmasi sebetulnya bahwa sudah masuk tahap penuntutan, Pak Susno? Pertama kan pelimpahan berkas dulu ya. Setelah pelimpahan berkas kan nanti ada kan pernyataan yang kita sebut apakah dia akan P19 atau P21 ya. Kalau P19-nya bolak-balik, ini nanti kan bisa juga nanti KPK selaku koordinasi, selaku pengawas bisa menariknya atau bisa justru Polri melimpahkan kepada KPK. Tetapi ini kan belum langsung penuntutan. Nah, setelah dinyatakan oleh penuntut umum bahwa berkasnya lengkap dan sudah oke gitu, udah nggak ada masalah lagi, Polri kan baru menyerahkan tahap kedua. Penyerahan tahap kedua itu adalah berkas, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan gitu.
Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud, objektivitas penanganan perkara akan menjadi penentu tentunya dalam proses hukum berikutnya. Bolanya saat ini ada di Kejagung, akankah bisa jauh dari konflik of interest? Ya, by definition kan begini ya. Tiga penegak hukum yang kita miliki sekarang khusus fokus di anti korupsi itu kan sebenarnya kan mereka memiliki musuh yang sama gitu. Musuh yang sama, orang yang abuse of power, orang yang berperilaku korup, dan indikator penyakitnya perilakunya sama gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya KPK, kepolisian dan kejaksaan itu tidak koordinasi dengan baik. Mereka punya naluri yang sama, mereka punya pengalaman yang sama. Bagaimana mereka mulai penyidikan, dan khusus untuk kemudian kejaksaan yang punya naluri penuntutan yang cukup tinggi, mereka juga punya pengalaman bagaimana menerima case-case pelimpahan dari baik kepolisian dan KPK. Dan beberapa jaksa-jaksa di KPK itu kan sekarang berada di kejaksaan tuh. Orang-orang keren tuh berada di sana itu sekarang. Bagaimana mereka bisa membuat yang kita sebut sebagai potensi konflik menjadi minim, itu adalah tugas mereka. Jadi sekali lagi, kalau memang kasusnya itu memang nanti sudah yang disebut Pak Susno tadi P21, ya memang ini harus dilimpahkan ke kejaksaan, nggak bisa dilimpahkan kemana, ya kan? Memang itulah menurut undang-undang mereka yang harus membuktikan peristiwa pidana yang terjadi dilakukan oleh EPA ini. Nah, memang ada komitmen bahwa kalau sudah instansi satu instansi menangani, KPK bisa melakukan supervisi lewat SPDP online yang sudah ada. Saya pikir SPDP online-nya sudah jalan. Jadi ketika penyelidikan sudah mulai, itu KPK mendapat sinyal tuh bahwa ini ada kasus ini. Jadi nanti KPK bisa memantau juga kok mandek banget. Kenapa? Apa persoalannya? Nah, itu yang Pak Susno bilang tadi. Nanti bagaimana supervisi itu bisa berjalan. Harapannya sebenarnya supervisi nggak langsung kemudian diambil alih begitu saja, karena itu nanti kan melimpahan perkara dan kemudian akan berbagai macam-macam yang menyangkut marwah institusi. Jadi kata supervisi akan menjadi lebih baik. Kemudian karena problemnya nanti kan apakah menyangkut saksi, menyangkut barang bukti, menyangkut katakanlah siapa-siapa yang terkait di situ dan seterusnya, bagaimana mereka mengembangkannya. Nah, kemudian jaksa nanti mengambil putusan, kemudian mereka lapor lagi kepada pimpinannya, siapa-siapa lagi yang harus dikembangkan kasus ini. Memang kan ini akan banyak, apalagi kalau disebut-sebut sampai menyangkut 3 kasus besar yang menurut saya kita juga bertanya bagaimana dia melakukan tindak pidana itu. Ya, apakah dengan kaitannya dengan pasal 3, pasal 2, pasal 3 kalau kaitannya dengan batu bara, terus kemudian kalau kaitannya dengan yang lain tadi 2 perusahaan yang pernah disebut itu, apakah itu kaitan dengan pemerasan dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya kalau ditanyakan di Komisi 3, kita juga bertanya pada Komisi 3, bagaimana Anda bekerjanya gitu. Apakah Anda menjadi helikopter view yang bagus? Artinya dia melihat dari gambar besarnya, kemudian dia turun ke bawah. Dia kalau nggak turun ke bawah dia nggak lihat ular-ularnya kan, cuma lihat pemandangan bagus saja dari helikopter. Pak Susno lebih paham tuh kayak gituan tuh, ya kan? Jadi maksud saya kita harus kemudian men-challenge semua orang, semua kita, siapapun perlu turun, dan jangan juga selalu mencurigai kalaupun ada orang punya framing-framing satuan-satuan lain yang kemudian mau mencobain tuh di masa lalu menghambat dan seterusnya. Ya nanti kan Presiden harus melihat ini secara detail lewat orang-orangnya. Jadi sekali lagi kita yakin saja ketika ini pelimpahan akan berjalan, dan ini pembelajaran buat 3 institusi ini yang kita ingatkan juga pada sore hari ini. Basically mereka memiliki musuh yang sama. Kenapa kita mesti terpisah-pisah, terfragmentasi di dalam menyelesaikan ini? Kecuali kalau Anda memang di situ terindikasi tidak transparan, tidak akuntabel, sangat konflik kepentingan, kemudian juga dilangsungkan tidak fair, ya gitu kan. Ya jangan lupa ada praduga 3 bersalah. Kita nanti juga bisa melihat apakah kemudian EPA ini akan membuka lebih lanjut sehingga kemudian ada hal yang meringankan dia. Hukum kan nggak boleh dibangun dengan dendam dan seterusnya. Orang kemarin malah mengkritik terhadap saya. Dia jasanya banyak loh Pak Saud. Iya, kalau jasamu banyak bukan berarti kamu bisa sesuka-suka kamu kan, bukan begitu kan gitu. Nggak bisa bilang saya berjasa buat negara terus nggak bisa ngerampok, ya nggak bisa, itu hukum nggak begitu. Pak Susno pasti marah kayak begitu. Gitu Mbak. Baik, ini kita bisa lihat bersama ya kondisi terkini di rumah Febri Adriansyah, di mana sampai dengan saat ini
belum ada informasi terkait dengan keberadaannya maupun juga sudah diperiksa atau belum. Yang jelas Febri Adriansyah belum ditahan. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, dari 2 tersangka, Pak, hanya tersangka pihak swasta DR yang sudah ditahan. Sementara mantan Jampitsus belum diketahui keberadaannya. Kira-kira apa yang ditunggu sehingga tidak langsung ditahan? Kita positive thinking saja ya. Awalnya dia dalam kasus penyidikan awal kan dia tidak ditahan, tidak langsung ditentukan tersangka. Karena apa yang dilakukan oleh penyidik tim Tipikor Polri dan Polda Metro pada saat dia melakukan penggeledahan dan saat melakukan penyitaan itu udah masuk tahap penyidikan ya. Jadi artinya tahap penyidikan itu belum dia lakukan penahanan. Nah sampai dengan berkas dilimpahkan katanya tadi kan, itu belum melakukan penahanan. Jadi orang akan bertanya-tanya kok tahap penyidikan awal tidak ditahan, tahu-tahu ujungnya ditahan. Kan kita lihat kan kasus Rosario kan terjadi kan tidak ditahan, ujungnya ditahan. Dan ini ujian juga untuk Polri, ujian untuk kejaksaan bahwa anggapan selama ini hubungan tidak baik, ada perang dan semua ternyata sirna. Dan juga ujian untuk kejaksaan, apakah kejaksaan ini akan netral, akan betul, bagus, katanya Pak Saud tadi, betul-betul musuhnya bersama menghantam itu, ini diuji di sini. Dan saya yakin kejaksaan ini bukan institusi yang baru lahir kemarin, ini sudah sejak Indonesia merdeka. Nah di sini jangan sampai dihancurkan harapan dan kepercayaan masyarakat. Dan saya percaya 100% lah bahwa tidak mungkin Pak siapa namanya FA ini hilang, melarikan diri dan sebagainya. Pasti mereka antara Kapolri, antara penyidik dan calon penuntut umum sudah ada koordinasi yang baik. Dan kita bangga juga dengan KPK di bawah pimpinan Pak Saud CS dan sebagainya. Karena apa? Siapa yang menangani Baris-Krim saat ini di tim Tipikor, kemudian di Kejaksaan selaku penuntut, ya, kemudian di KPK itu orang-orang hasilnya Pak Saud, ya, orang-orang didikan KPK. Mereka ada yang sudah jadi bintang sekarang, kalau di Polri ada yang sudah jadi kombes. Mereka yang menangani dan partnernya di JPU juga balik ke penuntut. Nah, mereka koordinasi yang dibangun sangat bagus. Kita nggak tahu, dan ini terjadi kenapa Polri bisa tahu 11 tempat, 12 tempat menjadi 13. Ini sudah ada koordinasi yang baik yang kita tidak ketahui, tidak dipublikasi ke publik. Dan ini kasus ini kan kasus besarnya itu kan pasti KPK sudah pernah menyelidiki ini, pasti Kejaksaan sudah pernah menyelidiki, bahkan menyidik, pasti PPATK sudah punya data transaksi. Mereka didikan Pak Saud itu udah saling koordinasi di bawah, sehingga sekarang kita smooth sekali, bagus sekali. Inilah yang kita harapkan aparat penegak hukum yang ada di Polri, yang ada di Kejaksaan, yang ada di KPK, di PPATK, mereka koordinasi baik. Kita tahu-tahu terkaget-kaget, kok isunya udah seperti ini, kok pelimpahannya cepat, kok orang dalam saja disikat, apalagi orang luar. Katanya Pak Saud tadi musuh sama kok, kenapa harus ribut gitu. Bagus Pak Saud, terima kasih didikannya. Saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, jadi sedang menjadi sorotan publik namun proses hukumnya seolah melambat karena tidak langsung ditahan. Ada apa ini Pak Saud? Ya, itu kan penyidik bahkan nanti penuntut mereka kan punya strategi. Yang paling penting adalah strategi itu sustain nggak? Artinya konsisten nggak? Ya kan, hukum kan dia harus berlaku sama kepada siapapun. Jadi kalau mereka memiliki strategi, karena nanti kalau langsung ditahan kan tuh ada juga masalah. Pak Susno paham tuh berapa hari dia harus dilimpahkan, berapa hari dia harus ditahan. Jadi kalau begitu ditahan kan itu counternya jalan tuh, argonya kan jalan. Jadi mereka biarin dulu supaya mereka argonya nanti mulai yakin, baru kemudian ya ditahan. Ya tentunya juga tim intelijen harus memantau ini orang kemana, jangan-jangan dengan pesawat terus tahu-tahu berada di Hawaii, kita kan nggak tahu juga kan. Orang duitnya aja lebih gede dari duit di Monas gitu. Ya kan duitnya bisa kemana aja, dia bisa charter apa aja. Loh kok Pak Saud nuduh? Enggak, praduga tidak bersalah itu ada di hakim. Kita ini tetap praduga bersalah. Yang penting kita nggak menuduh. Kalau nggak praduga bersalah, nggak mungkin juga kasus ini terungkap kan. Nggak berani juga membongkar berangkas itu gitu. Yang nggak boleh adalah Anda melakukan sesuatu menghasut orang yang faktanya tidak ada. Jadi sekali lagi Mbak, ini strategi, kita sabar saja. Tapi harapannya memang karena ini menjadi pertanyaan besar karena ada beberapa case yang
sangat menyentuh kepercayaan investor, termasuk soal listrik kemarin itu. Investor pasti mikir deh, listrik mati itu investor mikir 2 kali datang ke Indonesia. Sekarang kita tunjukkan kepada dunia kita sangat serius kalau di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang kita sebut sebagai confident building measure. Jadi tujuan kita adalah ini juga nih kasus ini untuk membangkitkan kembali kepercayaan dunia internasional di tengah rupiah yang masih terpuruk seperti itu, sehingga kemudian orang bisa datang lagi ke Indonesia, bahwa kita nggak peduli orang yang sebagai bagaimanapun, kalau mengingat kita cukup bukti presidennya konsisten. Nah, tapi kembali lagi kan saya selalu bilang how-nya ini, bagaimananya ini yang selalu sering jadi masalah, termasuk di Komisi 3. How-nya itu bagaimana mereka menjalankannya, sehingga kita bisa yakin tidak ada abuse of power, tidak ada conflict of interest, tidak ada proses yang tidak akuntabel, kemudian tidak ada yang kita sebut sebagai perlakuan yang tidak adil. Kalau kita bicara adil, kan semua case yang terkait dengan 3 case yang disebut-sebut itu, kita semua orang yang terkait di situ mesti diminta pertanggungjawaban. Ya kan, kemarin kan ada perdebatan, Pak Saud itu kan sudah selesai kasusnya 3, kenapa dihidupin lagi? Ya itu kan bagi si pemberi gitu, si penerima kan masih berlanjut sekarang ini. Ya kan gitu kan. Jadi kan itu yang dilaci, yang diberangkas itu ada pemberinya tuh. Nggak mungkin datang dari langit itu ya Pak Susno ya. Pemberinya kan ada. Nah kalau mau adil ya pemberinya juga bagaimana itu bisa terjadi. Jangan-jangan pemberinya juga kita kan dipaksa Pak Saud. Saya diperes sama dia. Saya juga kan tadinya nggak mau. Saya mengurus izin dan seterusnya. Nah inilah yang menurut saya naluri-naluri penyelidik-penyidik nanti juga including penuntut, mereka akan bisa mengembangkan ini yang secara keseluruhan kita berharap kemudian ini pemerintahan ini bisa berakhir dengan angka yang bagus di indeks persepsi korupsi. Beberapa bulan lagi kita akan dapat angka loh. Hari ini kan 34 angkanya. Nah ini kita harus serius nih, sehingga kemudian nanti angkanya bisa naik di akhir tahun ini. Gitu Mbak. Jadi Pak Saud, kalaupun ditangkap gitu ya, namun ditahan oleh Kejagung, apakah wajar kemudian publik mempertanyakan treatment yang akan diberikan apakah sama kalau menahan kawan sendiri? Apakah itu peran panja yang harusnya ada di sini? Ya itu makanya saya katakan kembali lagi, transparannya jadi penting. Kan saya selalu menyebut itu hanya ada 3 hal yang Anda bisa hadapi. Kalau 4 hal, kalau 4 hal ini nggak jalan, pasti Anda korup. Pertama transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan fair. Kita harus fair. Ya fair terhadap juga para tersangka ini. Jangan juga karena kita kemudian dendam. Hukum nggak bisa dibangun dengan begitu. Kamu bikin malu kejaksaan, gua nggak mau kasih makan lu 3 hari. Nggak boleh begitu. Itu dendam namanya Pak Susno ya. Hukum nggak boleh begitu. Hukum itu dilakukan dengan proper, dengan elegan. Oke, dia pernah jadi orang very important person di Indonesia. Kemudian dia kesalah, kecebur. Kemudian dia menyesali perbuatannya. Masa kita harus kemudian tidak fair di situ. Nah itu sebabnya 4 hal tadi. Ya setiap proses itu harus dibuka transparan. Ya transparan itu kan yang lebih transparan nanti setelah kemudian proses peradilannya berjalan. Sekarang ini kan ada sesuatu yang masih harus disembunyikan. Nggak semua juga publik harus tahu. Kalau publik tahu juga mungkin bisa menimbulkan kekhawatiran atau barang bukti bisa hilang. Atau orang-orang yang terkait kemudian bisa tidak mengemukakan jalan pikirannya atau fakta-fakta yang dia miliki. Kemungkinan nanti juga akan ada justice collaborator, kemudian ada juga ada whistleblower yang mau bicara. Ini banyak hal yang di belakang ini semua yang menurut saya sependapat dengan Pak Susno tadi, kita harus kalem, tenang. Yang penting kan sekarang dia nggak pergi kemana-mana aja, itu sudah merupakan petunjuk bahwa kita harus percaya kepada pihak dalam hal ini kejaksaan, yang selalu kita khawatirkan jeruk makan jeruk segala macam itu kan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Tapi yang jelas proper berdampingan dengan proper, prudent dengan prudent gitu Mbak. Baik, saya ke Pak Susno. Febri ini tersangka 3 kasus dugaan korupsi batubara, kemudian juga Sabri dan Krakatau Steel. Secara bersamaan terkait 3 kasus korupsi dan TPPU-nya. Artinya peran Jampitsus ini sangat krusial. Apakah ia hanya 2 tersangka saja atau harusnya dengan hasil sitaan yang fantastis, tersangka yang terlibat pun tidak berhenti di Jampitsus? Iya, tadi Pak Saud kan sudah katakan, kan orang yang memberi kan itu harus ya. Artinya ada kasus korupsi, baik tadi sudah dijelaskan ya, batu bara, kemudian Krakatau Steel, Asabri. Nah, yang memberi itu pasti yang seorang yang tidak dikenai gitu, tapi dia bersalah kan. Dia bersalah, dia mestinya dalam ketiga kasus itu
jadi tersangka dan dia harus dihukum, atau jangan-jangan dia justru pelaku utama tapi dia disisihkan, bukan tersisih, karena disisihkan ini kan ada jasa, ya, ada penjualan, ada jual beli kewenangan gitu, kemudian memberikan sejumlah uang atau sejumlah barang berharga. Nah, ini yakinlah bahwa nanti oleh penyidik, ya, yang penyidik ini kan sudah mahir semua ini, mereka ini sudah rata-rata alumni di KPK gitu. Penuntutnya juga alumni di KPK. Mereka sudah rundingan gimana strategi kita nanti. Udah, yang penting majukan dulu yang ini karena yang ini perhatian publik. Dan nanti akan terbongkar lagi, gitu. Akan terbongkar lagi kasus siapa lagi tersangka terutama yang menyuap ini. Dan juga mungkin akan terbongkar lagi bukan hanya 3 kasus ini. Mungkin banyak kasus lagi gitu, kasus lagi. Dan ini menjadi pelajaran, gitu ya. Menjadi pelajaran. Dan ini juga batu ujian untuk lembaga penegak hukum. Jangan dikira bahwa terjadinya orang yang paling penting di dalam tindak pidana korupsi di kejaksaan itu menjadi tersangka dan diproses pengadilan, kemudian grade-nya atau namanya marwahnya kejaksaan akan jatuh. Tidak. Justru apabila dia serius menangani FA ini, dia sama, tidak ada perbedaan dengan menangani tersangka yang lain dan sebagainya. Kepercayaan kepada Kejaksaan Agung atau kejaksaan bukan jatuh, tapi justru tambah naik. Karena apa? Saya, Pak Saur, sudah jadi rakyat ini. Kejaksaan saya luar biasa. Temannya sendiri bahkan cukup bagus gitu. Kedudukannya cukup tinggi, ditangani dengan serius gitu. Tidak dihambat. Karena sekarang praduga rakyat, wah kalau ini masuk situ, tapi Pak Saudari katakan jeruk makan jeruk, akan begini, akan begitu. Nah, bisa nggak membalikkan apa anggapan negatif ini? Kalau bisa membalikkan, walaupun orang yang paling berperan di dalam pemberantasan korupsi justru dia yang jadi tersangka, marwah Kejaksaan Agung ini akan naik. Jadi jangan dikira akan jatuh. Ya, sekarang aja sudah naik, tapi sekarang agak tergores Baik. karena peristiwa ini. Tapi cara naikkannya yaitu dengan menangani dengan serius gitu, tidak ada perbedaan dengan yang lain. Jangan sampai kata Pak Saur tadi, jeruk makan jeruk. Iya, kita harapkan ini dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal korupsi beserta aktor intelektual lain di belakangnya. Bukan hanya 3 kasus saja mungkin gitu ya yang dikatakan tadi oleh Pak Susno, bisa saja lebih dari 3 kasus. Terima kasih Pak Susno dan juga Pak Saud sudah bergabung bersama kami dan terima kasih atas analisanya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.